Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Is? Baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke Bu Is, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi terkait supervisi pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Is nanti. Tujuan dari praobservasi ini adalah ketika Bu Is nanti melaksanakan kegiatan observasi, kegiatan supervisi dan saya yang mau observasi di dalam kelas, Bu Is nanti tidak merasa bingung, kemudian Bu Is bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri, dan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini nanti Bu Is bisa memahaminya. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan Bu Is laksanakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke, pertanyaan yang pertama, kira-kira Bu Is tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Is besok ketika supervisi pembelajaran itu apa? Tujuan saya besok yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis makna usia balik dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok juga peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih atau menurut ilmu biologi. Jadi tujuan yang Bu Is laksanakan tadi ada berapa Bu Is? Ada dua Bu. Ada dua. Baik, kalau begitu area pengembangan apa sajakah yang ingin Bu Is kembangkan dari peserta didiknya Bu Is? Yang ingin saya kembangkan itu keterampilan Bu, keterampilan berrelasi ya. Keterampilan berrelasi. Nantinya peserta didik akan melakukan aktivitas menemukan tanda-tanda usia balik, makna usia balik secara ilmu fikih ataupun biologi yang ada pada sumber belajar sesuai dengan minat belajar peserta didik yang sudah saya sediakan. Oke, jadi keterampilan ya yang ingin Bu Is kembangkan adalah keterampilan mengenai tanda-tanda usia balik melalui fikih gitu ya. Menurut ilmu fikih. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga Bu Is, kira-kira dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti Bu Is akan menggunakan model apa? Model pembelajaran apa? Nantinya saya akan menggunakan model problem based learning Bu. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah ya. Terus Bu Is sudah tahu sintaknya ya? Sudah. Oke. Terus strategi apa yang ingin Bu Is terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Strategi yang akan saya gunakan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui proses dan juga konten. Jadi ada dua ya, diferensiasinya, proses juga konten. Boleh saya tahu proses diferensiasinya seperti apa? Nantinya saya akan memetakan murid sesuai dengan kemampuan peserta didik. Memetakan murid sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi nanti peserta didiknya dikasih apa kira-kira? Nanti dalam kegiatan tersebut dalam satu kelompok itu Bu, itu anaknya itu terdiri dari tadi yang proses itu berbagai kemampuan peserta didik. Untuk yang proses itu. Untuk yang proses berarti berdasarkan pada kemampuan peserta didik. Nanti dicampur dalam satu kegiatan. Kira-kira ada berapa kelompok nanti dibagi menjadi berapa kelompok? 3 sampai 4 Bu. 3 sampai 4 kelompok. Kemudian untuk diferensiasi kontennya, Bu Is mau menyajikan apa kepada anak-anak? Konten apa? Konten ya, dalam satu kelompok tersebut masih ada kaitannya dengan yang proses tadi. Selain dengan dalam satu kelompok itu ada berbagai macam kemampuan anak, kemampuan yang dimiliki anak. Kemudian saya juga menyediakan video dan juga teks Bu. Jadi anak nanti bisa memilih ingin belajar menggunakan yang mana. Berarti sesuai dengan minat dan keinginannya anak peserta didiknya. Oke. Baik, selanjutnya setelah melakukan pembelajaran, penilaian seperti apa yang ingin Bu Is lakukan? Di sini penilaian yang akan saya lakukan itu
menggunakan diagnostik Bu, Diagnostik. diagnostik ya. Hmm. Kemudian ada formatif, ada sikap, kemudian sosial dan juga keterampilan. Di sini karena nantinya saya anak itu dalam diskusi itu menggunakan mapping. Oke, mind map Ya. Oh ya, mind map berarti untuk formatifnya nanti digunakan saat ketika proses pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Ya, untuk sumatifnya kira-kira apa? Pengetahuan, mengerjakan tertulis. Mengerjakan tertulis. Baik, Bu Is. Kira-kira ini Bu Is mau dilaksanakan hari apa? Besok insya Allah Jumat Bu. Hari Jumat. Jam keberapa? Jam Jam pertama di kelas. Di kelas 4. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa sampaikan kepada Bu Is. Saya hanya ingin tahu saja alur atau arah dari pembelajaran yang akan Bu Is laksanakan besok pada hari Jumat, karena nanti saya juga akan mengamati berkaitan dengan yang Bu Is sampaikan tadi. Yang saya harapkan nanti pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan Bu Is tadi, mulai dari tujuan pembelajarannya, model pembelajaran, strategi sampai dengan penilaiannya bisa berjalan dengan lancar dan teramati serta bisa termaksimalkan untuk semua siswa. Jadi harapan saya nanti hari Jumat kita bisa melaksanakan kegiatan observasi, setelahnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Is, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk melakukan kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti kegiatannya berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Amin. kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, ada yang tahu kenapa Mas Pras tidak hadir? Ada urusan keluarga. Oh, ada urusan keluarga. Ya udah, berarti Pras saja yang hari ini tidak hadir? Kemudian kepada ketua kelas untuk memimpin doa Mas Lutfi. Firman. Ya, Mas Firman. Doa mulai. Sebelum itu, Bu Guru di sini ingin mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita hari ini akan belajar tentang bab 4, yaitu menyambut usia balik. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Let's Agustus tahun 45, itu hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan,
kita. Nanti orang akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas. Silakan diperhatikan diamati. Panggilan yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi. Bukan, ini sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu Tante? Iya Mimi, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti diri akan tumbuh jangkung, seperti bergerak, tidak menjijang, dan akan tumbuh rambut itu. Oke, sudah ya. Videonya tadi sudah diamati. Tentang apa videonya tadi? Tentang apa? Usia balik. Terus ada yang lainnya? Tentang apa? Tentang usia balik. Apa? Keluarnya mani. Oke, terus apa lagi? Datang bulan menstruasi. Nah, nanti kita akan belajar yang tadi ada di video. Keluarnya mani, menstruasi, kemudian balik gitu ya, atau pubertas. Nah, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang indahnya saling menghormati, saling menghargai. Masih ingat ya? Ya, bagaimana cara kita menghormati kepada orang lain, menghargai kepada orang lain, menghargai pendapat teman. Masih ingat ya? Ya, untuk selanjutnya. Nah, di sini guru tanya, apakah kalian telah mengetahui apa sih makna balik? Ada yang sudah tahu makna balik? Belum? Kalau kemudian tanda-tanda balik, ada yang sudah tahu? Sudah tahu ya? Ya, ada yang ya. Kemudian terus tanda-tanda balik atau pubertas untuk anak laki-laki dan perempuan, apakah sudah tahu? Belum ya. Sekarang kita lanjut. Kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Yang akan kita pelajari ada makna. Di sini ada 3 yang kita akan pelajari: makna balik dan tanda-tanda balik. Nah, nanti penilaiannya itu diagnostik, kemudian formatif. Diagnostik itu di awal pembelajaran sudah ya. Kemudian untuk formatif nanti sikap itu ketika tadi kalian berdoa spiritual dan sosial. Kemudian keterampilan nanti ketika berdiskusi dan ketika membuat tugas praktik. Kemudian pengetahuannya nanti di akhir kita akan mengerjakan tes tertulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti melalui kegiatan diskusi kelompok kalian mampu menganalisis makna usia balik dengan tepat. Yang selanjutnya nanti kalau ketika kalian melakukan kegiatan diskusi kelompok kalian mampu menganalisis tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan juga menurut ilmu biologi gitu ya. Oke. Nanti akan Bu Guru bagikan kelompok. Nanti akan Bu Guru bagi kelompok, ada 3 kelompok ya. Berdasarkan dari minat belajar, gaya belajar, dan juga proses. Untuk kelompok 1 sini ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Boleh membuat kelompok pakai menggunakan beberapa meja saja. Silakan dibentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3.
Sudah selesai semuanya? Kemana dulu yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Elva. Tuliskan tanda-tanda baru atau prioritas bagi perempuan. A. PT membesarnya pinggul dan payudara. C. Tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. D. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. E. Suaranya menjadi lebih merdu. F. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. G. Gerak menjadi lebih aktif. H. Nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Baik, teman-teman, anak-anakku sekalian, tadi hasil kelompok 1 tugasnya yaitu mencari tanda-tanda balik atau pubertas bagi perempuan. Yang pertama itu haid, benar atau salah? Oke, yang kedua, membesarnya pinggul dan payudara, benar atau salah? Oke, yang selanjutnya itu ada nafsu makan meningkat, makannya jadi lebih banyak, benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Nah, nanti kalian sudah belajar tentang usia balik. Artinya sampai. Nah, siapa tadi yang masih ingat tanda-tanda balik itu ada berapa macam? Siapa yang mau tahu? Oke, Mas Firman, silakan. Tanda-tanda balik apa saja? Tanda-tanda usia balik itu ada 2. Ya. Yang nomor 1 tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nomor 2 tanda-tanda balik. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Ya, tanda-tanda balik itu ada 2 macam. Menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Ada yang nggak tahu lagi, yang masih ingat? Tadi kalian sudah belajar tanda-tanda balik bagi laki-laki. Oke, Mbak Angel. Wajah yang ditumbuhi jambang. Ya. Dan jenggot. Keluar kumis, terus. Kuku, rambut, alat kelamin dan rambut ketiak. Ya. Badan tampak lebih pekat dan berotot. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buis, gimana kabarnya Buis hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Buis, hari ini kita bertemu kembali karena setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk merefleksikan hasil kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Nah, dalam kegiatan observasi pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Diizinkan Bu Uis ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaannya Bu Uis setelah kegiatan kita melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Pelaksanaan ketika kemarin melaksanakan observasi ada rasa kurang nyaman, Bu. Ya, kurang nyaman. Karena meskipun kemarin sudah observasi ya, Bu, tapi manusia biasa tetap kurang nyaman karena ditunggui. Tapi setelah berjalannya waktu, juga rasa itu hilang. Ya, hilang dengan sendirinya sudah. Tadi kan dikatakan Bu Uis ada perasaan tidak nyaman karena ditunggui waktu itu. Sama saya juga pernah melakukan hal yang perasaannya sama seperti yang dilaksanakan Bu Uis tadi. Sekarang coba Bu Uis ceritakan kembali langkah-langkah pembelajaran yang Bu Uis lakukan kemarin. Baik, Bu. Kemarin saya di waktu pembukaan itu dimulai dengan mengucapkan salam, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian berdoa, diawali dengan menyanyikan lagu nasional. Kemarin menyanyikan Hari Kemerdekaan. Betul. Yang selanjutnya saya ice breaking, ada peserta didik. Kemudian saya persepsi menanyakan pembelajaran yang lalu. Nah, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan pemantik dulu kepada peserta didik pembelajaran hari ini. Yang kemarin kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita mulai ke pembelajaran inti. Pada pembelajaran inti pada awalnya saya menampilkan sebuah video terkait dengan pubertas. Kemudian anak mengamati. Setelah itu saya jelaskan sebentar. Kemudian saya bagi kelompok menjadi 3, Bu. Ya, betul. Menjadi 3. Kemudian saya bagi anak itu saya beri materi itu dalam bentuk video dan juga teks. Kemudian saya bagi LKPD untuk anak sebagai bahan diskusi anak. Materinya anak bisa milih sesuai dengan minatnya anak, mau menyelesaikannya menggunakan video belajar atau menggunakan teks. Dari yang Bu Uis ceritakan tadi, Bu Uis kan kemarin kan kalau tidak salah di RPP-nya Bu Uis kan ada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Menurut Bu Uis itu sudah terlaksana atau belum? Sudah. Sudah terlaksana. Dan dalam kegiatan pembelajaran, menurut Bu Uis apakah ada hambatannya dalam kegiatan observasi kemarin? Ada, Bu. Apa? Coba Bu Uis ceritakan kira-kira hambatannya apa? Baik, Bu. Hambatannya dalam manajemen kelas, Bu. Saya pembagian kelompoknya itu anggotanya terlalu banyak. Ya, jadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif dalam bekerja sama dalam diskusi tersebut. Jadi masih masih diam, masih mengandalkan temannya yang lain. Mungkin karena itu ya anggotanya terlalu banyak memang kemarin dengan jumlah siswa 25 hanya saya bagi 3 kelompok. Iya. Jadi menurut Bu Uis hambatannya adalah, menurut Bu Uis itu kekurangan atau hambatan dari kegiatan observasi tersebut adalah manajemen kelas yang disebabkan karena pembagian kelompoknya yang terlalu kelompoknya sedikit tapi anggotanya banyak. Baik Bu Uis, apakah Bu Uis bisa menangani hambatan tersebut?
Bisa apa tidak kira-kira? Bisa. Bisa. Rencananya mau seperti apa untuk menangani hambatan seperti yang sudah dilakukan kemarin? Mungkin saya akan mengevaluasi kemarin, pembelajaran yang kemarin itu mungkin ketika diskusi kelompoknya diperbanyak, kemudian anggotanya lebih sedikit sehingga anak dalam belajar itu kondusif, kemudian semuanya bekerja sama dalam diskusi sehingga tujuan pembelajarannya tercapai, semua anak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Baik, Bu Is. Tadi sudah disampaikan Bu Is untuk menangani kekurangan atau hambatan dari kegiatan observasi kemarin bisa mengecilkan dari jumlah anggota kelompoknya. Baik, Bu Is. Dalam kegiatan pra observasi kemarin kan Bu Is kan sudah merencanakan pengembangan ya. Bu Is itu menyebutkan ada kenyamanan lingkungan belajar untuk peserta didik, ada memasukkan muatan sosial emosional juga, kemudian ada pemberian umpan balik. Nah, dari ketiga rencana pengembangan tersebut, manakah yang menurut Bu Is itu paling menurut Bu Is itu paling akan ditekankan itu? Apakah kenyamanan lingkungan belajar terkait dengan apa tadi? Manajemen kelas, ataukah ada muatan sosial emosional atau umpan balik? Menurut Bu Is yang satu. Ya, rencana pengembangannya itu yang mana yang Bu Is itu mau ditekankan itu yang mana? Oke. Di sini dalam lingkungan belajar, Bu. Saya urutkan saja mungkin ya sesuai levelnya ya, belajar kemudian tetap di sosial emosional anak, karena ketika dalam diskusi tentu ada beberapa pendapat ya, Bu. Jadi anak bisa mengontrol atau bisa bagaimana mensikapi dan sekaligus menerapkan kesepakatan kelas menghargai pendapat dari temannya. Dan yang terakhir umpan balik, dari umpan balik itu kita bisa mengembangkan membenahi, mengevaluasi yang harus pembelajaran yang harusnya berpihak pada anak. Oke, jadi tadi sudah ada sedikit refleksi ya terkait dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Is. Kurang lebih apa yang diceritakan Bu Is itu sama dengan catatan saya terkait dengan manajemen kelas. Di catatan saya memang karena itu terlalu besar ya untuk satu kelas yang jumlahnya 25, Bu Is hanya membagi menjadi 3 kelompok, sehingga ada siswa yang aktif banget, terus ada siswa yang tidak memiliki peran apa-apa. Nah, tapi tantangannya itu kemudian solusinya nanti kedepannya akan membagi siswa menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Kemudian rencana yang akan dikembangkan itu terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar, ada penerapan sosial emosional, dan ada tindak lanjut juga. Begitu Bu Is. Kira-kira ini kapan Bu Is akan melakukan rencananya Bu Is itu untuk mengatasi hambatan-hambatan? Pembelajaran berikutnya itu kemarin sudah mulai saya terapkan ya, Bu. Kebetulan di kelas 4 sudah mulai saya perbaiki ya, dalam diskusi sudah saya laksanakan. Baik Bu Is, begitu saja kegiatan pasca observasi kita hari ini. Dari beberapa pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Semoga kedepannya Bu Is dalam melaksanakan pembelajaran lebih berpihak pada peserta didik dan lebih membuat nyaman peserta didik sehingga tidak ada lagi keluhan tentang manajemen kelas yang tidak baik. Begitu saja Bu Is, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.